Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di lokasi yang strategis di Khatulistiwa. Indonesia diberi anugerah dengan banyak sumber daya alam seperti batu bara, emas, perak, tembaga, serta minyak dan gas bumi. Besarnya ketersediaan minyak dan gas bumi yang terdapat di berbagai daerah di tanah air membuat minyak dan gas bumi menjadi sumber daya alam yang sangat strategis dan sekaligus menjadi andalan sumber dan penerimaan devisa negara. Dewasa ini, Indonesia masih memiliki potensi sumber daya migas yang cukup besar yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Potensi migas nasional terakumulasi dalam 60 cekungan. 38 cekungan diantaranya telah menjalani kegiatan eksplorasi, sedangkan 22 cekungan sisanya belum mengalami eksplorasi. Pada tahun 2009, Indonesia diperkirakan mempunyai total cadangan minyak bumi sebesar 8 miliar barel, yang terdiri atas 4,3 miliar barel cadangan terbukti dan 3,7 miliar barel cadangan potensial. Sementara itu, cadangan gas bumi diestimasi sebesar 160 TSCF yang terdiri atas 107 TSCF cadangan terbukti dan 53 TSCF cadangan potensial. Rencana pemerintah untuk mempertahankan produksi minyak bumi pada tingkat 1 juta barel per hari semakin memperbesar peluang investasi di sektor hulu. Dengan rasio keberhasilan yang relatif tinggi, sekitar 38%, disertai dengan biaya penemuan yang relatif murah untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi wilayah yang cukup menjanjikan bagi investasi migas. Dalam rangka untuk mendukung peningkatan investasi dalam industri migas, pemerintah meluncurkan suatu kebijakan dan regulasi untuk mendorong pengembangan lapangan produksi yang ada, yang sebagian besar telah memasuki masa penurunan produksi melalui penawaran bagi hasil baru maupun model insentif. Kesempatan investasi juga terbuka lebar bagi para investor melalui pengusahaan coal bed methane atau CBM atau gas metana batubara. Potensi ketersediaan gas metana batubara tersimpan dalam 11 cekungan dengan total cadangan 453,3 TCF yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Program pembangunan kilang baru dan revitalisasi kilang minyak yang ada memberikan kesempatan kepada para investor untuk berpartisipasi dalam bidang infrastruktur industri migas. Program ini diperlukan karena permintaan terhadap bahan bakar minyak diperkirakan meningkat sekitar 5% per tahun. Peluang investasi juga terbuka pada sektor pengangkutan hilir migas yang meliputi usaha pengangkutan BBM dan pengangkutan gas, yaitu LPG, gas pipa, dan CNG. Peluang usaha LPG ini diperkirakan akan semakin prospektif karena kebutuhan LPG dalam negeri dipastikan akan meningkat tajam dari sekitar 1,2 juta metrik ton per tahun menjadi 5,6 juta metrik ton per tahun pada 2012. Prospek investasi yang menjanjikan juga terdapat pada pembangunan kilang LNG, mengingat kebutuhan terhadap bahan bakar gas akan semakin besar dan memperoleh prioritas. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur gas alam cair di Jawa dan Sumatera, pemerintah akan membangun kilang LNG dengan kapasitas 335 mmscfd pada tahun 2014. Badan usaha swasta juga diberi peluang untuk berkecimpung dalam bidang pengangkutan dan penyimpanan migas serta niaga migas. Penggunaan bahan bakar nabati atau BBN sebagai energi alternatif menciptakan kesempatan investasi yang sangat menarik bagi para investor. Pemanfaatan biofuel nasional diprediksi akan meningkat pesat dari 5,29 juta kiloliter untuk periode 2005-2010 menjadi 9,84 juta kiloliter untuk periode 2011-2015 dan 22,26 juta kiloliter untuk periode 2016-2025. Peluang investasi yang juga sangat menarik adalah pada bidang penyediaan infrastruktur gas bumi, yaitu pembangunan pipa transmisi dan distribusi, termasuk jaringan gas kota. Pemerintah bertekad untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi, masing-masing sepanjang 7.558,3 km dan 2.733,15 km untuk jangka menengah sampai tahun 2018. Dan masing-masing 15.166,6 km dan 5.466,3 km untuk jangka panjang sampai tahun 2025.
Kesungguhan pemerintah dalam menarik pihak investor swasta untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada dalam industri migas nasional tampak dari kemudahan prosedur dan tata cara investasi migas yang ada. Pemerintah melalui Ditjen Migas menggunakan suatu prosedur yang baru, yaitu FIFO atau First In First Out, untuk meningkatkan pelayanan dalam proses perizinan dalam industri migas. Sedangkan prosedur penawaran wilayah kerja migas dan gas metana batu bara dilakukan melalui lelang reguler atau regular tender dan penawaran langsung atau direct proposal tender. Dalam proses penawaran langsung, Ditjen Migas mengusung prinsip first come, first serve dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan investasi dalam industri migas. Menawarkan berbagai peluang yang ada dalam industri minyak dan gas bumi, Ditjen Migas mendorong investasi untuk membangun negeri.